Salam Rahayu, salam edukasi spiritual Nusantara bersama Ki Sidik, Kang Billy yang selalu setia menemani sahabat edukasi spiritual Nusantara. Wah, hari ini hari istimewa ya. Betul. Kita kedatangan wakil rektor dari Universitas Tangerang Raya. Ya, Utara ya. Kehormatan bagi kami ya untuk kedatangan Bapak Wakil Rektor Pak Bobi Reza. Ya, Pak Dr. Bobi Reza berkenan hadir di edukasi spiritual Nusantara ini, luar biasa. Assalamualaikum, salam Rahayu, salam edukasi spiritual Nusantara. Barangkali Pak Warek ada yang mau disampaikan dengan keberadaan kita di sini. Ya, terima kasih. Pada hari ini saya merasa terhormat datang dan melihat secara langsung, karena memang saat ini kita perlu menggali rasa cinta kepada bangsa dan negara, dan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan begitu banyak suku di dalamnya, mempunyai banyak budaya yang terkandung di dalamnya. Ya. Jadi budaya-budaya ini harus dijunjung tinggi, karena pada saat kita mencintai budaya kita sendiri, otomatis kita mencintai bangsa dan negara sendiri. Sangat. Jadi seperti itu. Jadi saya sangat mengapresiasi. Begitu juga dengan Bapak Rektor yang mungkin belum sempat hadir pada acara ini, pada syuting pada hari ini. Mungkin ke depan beliau akan hadir ikut serta dalam spiritual Nusantara, untuk menyatakan dukungan beliau juga untuk memperkuat budaya Nusantara. Kehormatan ya, Kang Billy ya. Benar. Baik ya. Mungkin itu. Ya. Oke, kita sambung barangkali dengan sesuatu yang perlu kita agendakan, ya kan? Ya. Seperti adanya keris dari leluhur, ya, bahkan boleh dibilang keris ini saksi dalam legenda. Ya. Ya, ini kebetulan dengan kedatangan beliau nih, Bapak Wakil Rektor ya. Ini hari ini kita akan menyampaikan untuk edukasi spiritual untuk salah satu karya leluhur ya. Jadi memang banyak keris yang melegenda atau pusaka yang melegenda, tidak hanya keris, tombak dan sebagainya gitu ya. Kita coba untuk filosofi ya. Jadi ada keris yang sangat melegenda ya. Jadi ada misalnya Nogo Siluman, kasnya atau pemiliknya Pangeran Diponegoro. Kemudian ada Sengkelat, ada Sultan Agung, kemudian ada yang lain kan gitu ya. Nah, ini yang sangat fenomenal di Nusantara ini, keris Nogososro Sabu Inten. Jadi pasangan ya. Jadi dulu kenapa terkenal, karena mulainya babat baru, jadi peralihan dari Majapahit ke Demak Bintoro. Kemudian dengan adanya keris pusaka ini, pasang ya katakanlah, ini banyak terlibat ya. Jadi ada golongan yang pengen memiliki kan gitu, karena keris ini memang punya wahyu ya. Jadi siapa yang punya keris Nogososro Sabu Inten akan menjadi orang yang paling sakti di tanah Jawa gitu, legendanya seperti itu. Iya, kayaknya Pak Wali kita ya. Awal sudah jalan-jalan nih. Saya tahu ya sejarah-sejarah barangkali ya. Yang dilakukan dari tempat satu tempat yang lain barangkali, napak tilas barangkali kan gitu. Ya. Kalau saya dari Aceh, kita mengenal adanya rencong. Rencong lekukannya begini. Jadi lekukan rencong itu menyerupai Bismillah itu. Iya, ada filosofinya. Betul. Kalau di keris di Mandau, ada lagi di Kalimantan. Nah, kalau di Jawa ada banyak yang mau saya tanyakan nih, kenapa keris ada looknya itu berapa gitu, lekukannya.
terus ada ukiran-ukirannya. Nah itu saya banyak nggak tahu, mungkin nanti Ki Sidik bisa menerangkan kepada saya. Kita coba ya, Pak Warek ya. Jadi ya kenapa kita kembali ya? Jadi memang banyak yang apa istilahnya, banyak keris yang melegenda lah gitu ya. Jadi ada yang tadi Pak Warek nanyakan ada yang low, kenapa ada yang lurus kan gitu ya. Betul. Dan tentu berkaitan dengan empu ya. Ya. Jadi ada empu, kemudian memang keris itu mempunyai filosofi sendiri-sendiri. Jadi kenapa harus berlo, kenapa harus lurus? Tentu karya-karya leluhur itu melibatkan antar manusia dan hubungan sama Tuhannya gitu, atau Sang Pencipta gitu ya. Kenapa harus lurus, kenapa harus berkelok-kelok? Tentu di situ ada perjuangan kehidupan kan gitu. Kemudian ada pamor menunjukkan nuansa ya kehidupan ya. Jadi ini tentu para empu membuatnya ada tujuan tersendiri. Gitu. Nah ini saya bawa ageman saya nih Pak Warek ya. Jadi ini yang dinamakan keris Sapu Inten ya. Sapu Inten ya. Jadi ini tua nih dari hitam ya, luar biasa juga. Ini era Mataram kuno ya. Ini kalau Mataram yang modern ini pamornya kebak ya. Pamornya kebak di sini. Ini hitam, kemudian pamornya agak tipis tapi besinya ininya bagus ya. Penuh ya, nggak ada cokannya dia. Ya, kembang kacangnya dan sebagainya masih. Oh ini namanya kembang kacang ya? Kembang kacang. Ini ada, ini pamornya di sini, makanya ini ada leo. Ini kan lo 11. Menghitung nih bawah. Ya, berkelok-keloknya ke 11 ya. Makanya punya arti sendiri. Ada 7, ada 9, biasa ganjil ya. Awalnya. Jadi ganjil ada 7, 9, 3 mungkin ageman sebagai cundrik dan sebagainya. Jadi ini mengku arti sebenarnya. Ini Sapu Inten ini lo-nya 11. Ya. Jadi kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi lo 11. Artinya sebenarnya lo itu welas asih. Jadi mengku arti sebenarnya ada 9, ada 7. 7 itu tujuan atau keinginan gitu. Ada 9, ada 11, ada 13. Ini artinya masing-masing kan gitu. Ini punya apa istilahnya arti filosofi ya. Nah ini mungkin bisa Pak Warek, ini luar biasa ini. Karismanya jadi muncul ini Pak Warek ya. Nogo Sosronya. Wow, pasangannya ya? Iya, ini kebetulan PB ini. Wah, dari Pak Kubono. Pak Kubono 10. Iya, bisa ya dapat nih. Dulu ya hibah dari seorang tokoh. Iya. Seorang tokoh kemudian pasti punya sejarah ya. Iya, yang luar biasa ya. Betul. Ya. Ini tokoh dari daerah saya. Kemudian memang ini sudah jadi rebutan, tapi mungkin cocoknya dihibahkan ke saya kali. Nah, kenapa ini hibah ke saya? Mungkin pasangan dari Sapu Inten. Ya, secara tidak langsung. Jadi kenapa mudah, padahal ini juga menjadi rebutan. Rebutan para kolektor, rebutan ya istilahnya ingin memiliki keris Nogo Sosro ini. Coba dibuka deh, kapan dulu ya? Pasangannya bagaimana nih? Wow, keren. Ada emasnya lagi. Kuning-kuningnya. Ya, ini lo 7. Ya. 7 ya. Pinuwun ya. Ini 11, itu 7 ya? Ya. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya. Pinuwun ya. Jadi tujuan. Jadi, ini ada naga di kembang kacang. Ini kalau Nogo Sosro beda dengan Nogorojo, ya, Pak Warek ya. Jadi kalau Nogo Sosro
Ini kupluknya kalau lihat di pewayangan itu kupluknya Karno, Adipati Karno. Ini kan agak bulat ya. Nah kalau Nogorojo itu kupluknya Kresno, jadi agak naik ya, lebih tinggi ya, lebih tinggi. Ya. Kemudian ada Lok 11, ada Lok 9 juga ada Lok 13 karena dulu Nogososo Sapu Inten ini menjadi keris yang fenomenal ya zaman dulu, jadi diburu para golongan putih dan golongan hitam kan gitu. Kenapa naga Ki? Ini ada ilustrasi gambar naga. Ya dulu dibuat nogo ini. Oh karena nogo deh ya? Ya nogo ini pada saat Empu Supo atau Mendagri ini kan diperintah oleh Prabu Brawijaya V. Ya. Ini karena adanya bencana. Ada bencana, jadi ada sengkolo masyarakat keraton dulu, kemudian bagaimana Pagebluk ini bisa hilang. Nah ini Prabu Brawijaya minta pada Empu Supo atau Mendagri itu membuat suatu keris yang bisa menetralisir istilahnya wabah tersebut. Akhirnya terbuatlah Nogososo Sapu bencana yang melanda di masyarakat Mojopahit dulu. Kemudian di era Demak Bintoro ini kan sempat dicuri. Ini makanya ini sangat melegenda ini karena melibatkan banyak pendekar. Jadi ada Simolodro, ada Lowo Ijo yang terkenal dulu ya, kita pakai ijo-ijo nih ya ciri khas ya dulu. Itu memang ada tokoh ya yang sangat fenomenal ya dulu ya. Jadi terus untuk mencari kedua pusaka ini adalah Senopati Ronggotojoyo. Jadi kemudian karena supaya keberadaan beliau Ronggotojoyo ini tidak dikenal oleh musuh ya, sebenarnya terus luas dalam penyamaran, maka beliau menggunakan nama Maisojenah. Itu dengan ciri baju yang serba hijau, kemudian sumping kembang melati. Hijau-hijau gitu. Ya, kita mencoba untuk mendalami ya. Nah, yang hebatnya lagi, kenapa ini menjadi legendaris, karena ada pasangannya, Aji Sosrobirowo yang melegenda. Ini yang Aji Sosrobirowo ciptaan Ki Ageng Pengging Sepuh. Ini yang Aji yang melegenda dengan berbaur bagaimana Maisojenah mencari kedua keris ini. Makanya ada yang Lok 13, ada Lok 11 ya. Ini untuk penyamaran juga ini para empu supaya bisa mencari yang aslinya dengan banyaknya dibuat hampir mirip ya pusaka-pusaka. Jadi pusaka Nogososo Sapu Inten itu banyak yang membuat. Ya tujuannya mungkin satu supaya yang aslinya bisa ketemu kan gitu. Yang lain terbiaskan oleh keberadaan kedua pusaka ini. Kemudian karena pusaka ini menjadi melegenda zamannya, mungkin ada empu yang ingin membuat serupa gitu. Jadi biar mungkin ada tujuan tertentu gitu ya. Ya semuanya kerisnya ada maksud. Sakti semua gitu, sakti luar biasa. Kalau saya merasakan Ki bahwa pemegang keris ini dulu adalah orang yang gagah sekali, jago bela diri. Jadi ini adalah senjata akhir pada saat dia sudah terpojok. Ya betul. Ini Pak Warek luar biasa juga ya. Indra keenamnya luar biasa. Bukan. Ya, saya melihat ini banyak dipakai dalam pertempuran, tapi
pada saat beliau bertanding, beliau bertemu dengan musuh, beliau tidak langsung mengeluarkan ini. Biasanya orang yang bertemu dengan musuh langsung menghunuskan senjatanya, tapi beliau tidak. Pada saat terpojok, inilah benda terakhir yang akan dikeluarkan. Dan ini mempunyai amarah yang sangat luar biasa. Kalau sudah keluarkan dari rongkonya ya. Karena saya melihat ada beberapa bercak darah di sini di daerah sekitar sini. Pak Warek nih ada noda darah yang memang nggak bilang ya. Walaupun saya bersihkan secara berkala itu tetap aja akan muncul. Memang benda-benda bersejarah punya banyak cerita. Betul. Dan hanya orang-orang yang memang seperti Ki Sidik yang bisa menerjemahkan semua ini. Belum tentu benda ini ada di kita cocok. Karena ini adalah pilihan. Yang ada adalah bahwa kita harus mencermati bahwa ini pernah menjadi bagian dari sebuah budaya Indonesia, sebuah cerita leluhur yang kita teladani seperti ini. Filosofinya Pak? Filosofinya? Ya. Kalau dilihat dari filosofi kedua keris ini adalah tanggung jawab, keadilan. Jadi ini pitu ini kan keadilan, menuntut suatu keadilan. Nah ini welas asih. Jadi welas asih supaya adil itu dalam perintah gitu kan. Nah ini filosofinya. Kemudian yang bisa diceritakan lagi pentingnya Senopati Demak Bintoro itu kan untuk mencari kedua keris itu dengan penyamaran, namanya Mas Sujenar itu ya. Nah ini prosesnya panjang ya. Prosesnya panjang ya, makanya penyamaran ini juga menjadi edukasi. Jadi orang yang berhasil perlu juga menambah nama samaran gitu ya. Ini nama panggung ya. Nama panggung kalau sekarang ini ya. Iya. Makanya nama asli dengan nama panggung itu beda ya. Berbeda karena nama samaran itu akan lebih luas. Iya. Lebih luas untuk diterima oleh sahabat atau teman ininya ya, teman apa istilahnya mungkin relasi dan sebagainya. Lebih familiar ya kalau. Nah ini mungkin sahabat kalau pengen ngetop atau berhasil dalam karir ini ganti nama. Ada tambahan nama samaran gitu ya. Besok nama saya jadi Suprapto. Ya itu Buri. Ya, Pak Rektor, Pak Warek, Buri Reza. Ya. Suprapto saya pikir bagus. Suprapto. Boleh. Mungkin Pak Warek mau mendirikan keris. Bisa berdiri ya. Ini bisa berdiri ya. Bisa ya, tapi keseimbangan yang sempurna karena memang keris dibuat dengan ukuran, dengan desain, dengan ini sebenarnya bahan yang memang pilihan. Ini sepertinya aura dari sini tuh perempuan gitu ya. Ini auranya ya. Auranya perempuan. Kalau yang di sini auranya laki-laki, makanya cocok. Pasang. Iya. Sepasang itu bukan berarti harus laki perempuan, tapi sepasang cocok ya istilahnya. Ada yang memang laki-laki dan perempuan, ada yang sepasang itu karena memang karismanya dibuat sedemikian rupa pas. Gitu. Nah mungkin ada kiat nggak untuk memelihara barang-barang antik seperti ini yang punya nilai historisnya, karena mungkin juga sahabat-sahabat di rumah mungkin ada yang memiliki tapi tidak tahu cara bagaimana merawatnya gitu. Yang penting pertama kita tidak mendewakan. Musyrik ya. Ya, istilahnya tidak mendewakan karena ini karya manusia. Jadi memang ada kodam tapi derajat manusia lebih tinggi. Kemudian yang kedua kita menjaga agar warisan leluhur ini tidak rusak, tidak rusak. Tentu yang berkaitan dengan besi ini kan urusannya dengan karat ya. Karat. Kita kasih minyak ya,
hanya supaya ini terjaga ini bersih ya, bersih ya. Dulu waktu sebelum saya pegang memang banyak karatnya. Satu suro dimandiin kalau adat Jawa gitu. Ya sebenarnya sih ini nguri-nguri budaya leluhur ya sebenarnya. Jadi ya gini aja, manusia itu kalau mandi sehari 2 kali gitu. Jadi anggap saja bahwa pusaka ini untuk membersihkan ya setahun sekali. Nah kemudian kenapa diambil dari Suro? Karena Suro ini bulan Suro ini adalah bulan yang suci, yang baik ya. Ya bulan yang baik untuk kepasrahan pada Sang Pencipta. Nah maka diambillah bulan-bulan yang atau Suro yang sakral ini untuk menghormati karya leluhur. Ya, sebagai senjata nih Ki. Ini dulu mungkin nggak pernah dipakai dalam sebuah peperangan atau apa? Iya, ini ya karena ini dari keraton ya, biasanya kalau dari keraton asli dari keraton itu biasanya dulu dipakai leluhur kita untuk mempertahankan harkat martabat bangsa ya. Harus mau nggak mau ya kalau memang harus perang ya mempertahankan diri, istilahnya berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Ya, ini sebagai sebuah senjata. Artinya bukan sebagai sebuah hiasan ya Ki ya. Bukan. Tapi sekarang menjadi ageman ya Pak. Ya. Karena kita nggak mengharapkan bahwa kita punya musuh kan. Sudah tidak perang-perang lagi. Kalau mudah-mudahan di anak cucu kita nggak terjadi damai ya. Tapi warisan leluhur wajib kita jaga dan lestarikan. Buat sahabat yang menyaksikan edukasi spiritual hari ini ya. Salam Rahayu, salam edukasi spiritual Nusantara. Ciao.